Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Karena itu saya suka untuk menceritakan sedikit tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang pestanya kita rayakan setiap tanggal 2 Oktober. Dan penjelasan ini berhubungan juga dengan bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini dalam kaitan dengan Hari Minggu Misi Sedunia ini. Ada satu hal menarik dari Santa Teresia, yaitu beliau ditetapkan sebagai pelindung misi. Padahal ia sendiri tidak pernah keluar negeri untuk bermisi. Tetapi yang membuat ia menjadi pelindung misi ialah karena ia setia berdoa untuk kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia dan selalu berdoa untuk para misionaris. Di hari Minggu misi ini kita belajar dari Santa Teresia bahwa menjadi misionaris bukan hanya tentang pergi bermisi di tempat-tempat yang susah, tetapi juga bagaimana kita bertekun di dalam doa setiap saat. Itu juga adalah suatu misi, yaitu misi rohani, karena dengan berdoa kita berjalan bersama Tuhan untuk suatu misi tertentu, khususnya bagi semua karya misi gereja. Jika kita tidak sempat atau tidak memiliki kemungkinan untuk bermisi, maka doa adalah salah satu cara untuk mendukung semua karya misi gereja. Bacaan-bacaan hari ini pun berbicara tentang bagaimana doa itu memiliki daya rohani yang luar biasa jika kita melakukannya dengan tekun setiap saat. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana kemenangan bangsa Israel sangat tergantung dari Musa saat ia mengangkat tangan. Jika Musa terus mengangkat tangannya, maka bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Karena itu Harun dan Hur terus menopang kedua tangan Musa sehingga pada akhirnya Yosua dan bangsa Israel mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Mengangkat tangan adalah makna dari berdoa kepada Tuhan, dan topangan dari Harun dan Hur adalah makna dari ketekunan agar aktivitas berdoa harus terus dilakukan tanpa henti. Hal yang kurang lebih mirip juga dijelaskan oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Hakim yang tidak menghargai orang lain dan tidak takut akan Allah itu akhirnya luluh di hadapan janda yang senantiasa datang kepadanya. Karena itu di bagian akhir Injil Yesus mengatakan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam konteks hari Minggu Misi, perbuatan baik dengan cara-cara sederhana juga adalah bagian dari misi kita sebagai orang-orang Katolik. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah-remah permenungan berdasarkan bacaan-bacaan hari ini. Pertama, bacaan pertama dan bacaan Injil menceritakan tentang ketekunan kita di dalam doa, tetapi juga menceritakan tentang kekuatan atau daya rohani dari doa itu sendiri. Dan karena dalam konteks misi, kita bisa merenungkan bahwa doa juga memiliki dampak rohani yang sangat besar bagi perkembangan misi gereja. Marilah kita belajar dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, di mana kita juga selalu berdoa bagi semua karya misi gereja. Kita berdoa bagi para misionaris yang sedang berjuang di tengah-tengah karya misi yang tidak mudah. Akhir-akhir ini kita mendengarkan berita tentang beberapa suster dan pastor yang berjuang di tengah-tengah perang. Maka kita pun harus tergerak hati untuk selalu mendoakan mereka dan mendoakan misi yang sedang mereka jalankan setiap hari itu. Karena dengan demikian kita juga telah bermisi melalui doa-doa kita.
Kedua, tujuan dari ketekunan di dalam doa bukan saja tentang hasil dari doa yang kita harapkan, tetapi lebih kepada relasi personal kita dengan Tuhan. Kita tidak hanya datang kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan melalui doa saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi jika kita memiliki relasi yang personal, yang intim dengan Tuhan, maka doa-doa kita bukan hanya tentang permintaan-permintaan atau berada di dalam gereja sambil berdoa di depan patung, tetapi bagaimana doa itu berpengaruh dalam perkembangan iman kita dengan selalu bersyukur setiap saat di dalam hidup harian kita. Sebab jangan sampai kita terlihat begitu suci di dalam berdoa, tetapi di dalam hidup harian kita memiliki relasi yang buruk dengan orang lain, suka membicarakan kejelekan orang lain dan lain sebagainya. Itu semua disebabkan karena kita tidak menghayati doa sebagai sarana menjalin relasi yang personal, intim dengan Tuhan. Ketiga, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita tentang perbuatan baik yang ada di dalam diri kita. Dalam konteks Hari Minggu Misi Sedunia ini, juga di dalam terang tahun Jubileum, Paulus mengajak kita untuk menjadi pembawa harapan bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu, ketika kita selalu membawa kebaikan sekecil apapun kepada banyak orang, pada saat itu juga kita pun telah menjadi pembawa harapan bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua.